Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, semoga kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, dan dikabulkan hendaknya semua cita-cita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya ingin mengupas masalah betapa pentingnya recovery atau perbaikan atau pemulihan setelah benturan, baik itu benturan yang menimbulkan bercak atau bekas benjol, memar, radang dan sebagainya, maupun benturan-benturan yang tidak menimbulkan rasa sakit, pusing, mual, enek dan sebagainya. Dan cara atau pemulihan seperti ini berlaku juga buat anak kita, anak kecil, anak balita, anak belasan tahun dan sebagainya. Karena jika tidak di recovery, paling umum mereka yang pernah terapi kepada saya atau yang sedang melakukan terapi kepada saya, itu awal benturan itu nggak ngerasa apa-apa, cuma sakit sedikit, besoknya atau lusanya sudah hilang, mualnya pun nggak ada, pusing sebentar aja. Tapi beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa belasan tahun kemudian, bahkan sampai berpuluh tahun kemudian, efek yang ditimbulkan dari benturan masa lalu atau yang sudah lewat itu muncul. Benturan itu walaupun tadinya awal benturan tidak membuat orang ini mengalami apapun seperti bagaimana yang saya sebutkan tadi, tapi pada akhirnya dia mengalami vertigo, sakit kepala, lehernya kaku, atau kemudian dia mengalami migrain yang sakitnya itu bersumber dari tempat di mana tadinya benturan itu berasal. Ini tidak bisa Anda sembuhkan hanya dengan minum obat tertentu, misalnya obat migrain, obat saraf dan sebagainya, tanpa Anda lakukan pemulihan. Dan benturan yang sudah berlarut-larut yang sudah bertahun yang lalu, itu banyak yang pasien itu bicara kepada saya, sudah dilakukan CT scan, tapi dokter ahli saraf berdasarkan scan tadi mengatakan tidak apa-apa. Padahal pada sisi benturan yang lain yang tadinya memang tidak terasa sekali dampaknya, itu efeknya yang kemudian muncul jika benturan itu lumayan berat tapi tidak berefek di awal, itu efek yang muncul di kemudian hari jika dia pelajar atau orang kantoran itu susah berkonsentrasi, kemudian orang tersebut susah mengingat atau susah menangkap mata pelajaran atau mengingat sesuatu yang baru, biasanya sudah lupa, atau dia bicara gagap jika yang terbentur di belakang atau area belakang kepala ataupun batang otak. Ini dibutuhkan satu terapi yang harus dilakukan 2 hari sekali. Cara terapinya sudah banyak saya ulas dalam video-video masalah benturan yang terdahulu. Cuman agar Anda lebih mudah lagi mengingat bahwa daerah manapun yang terbentur, bahwa Anda harus melakukan perbaikan atau tindakan pencegahan dari efek yang kemudian timbul atau yang nantinya timbul di kemudian hari. Sebagaimana yang saya bilang, bisa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini berdasarkan fakta dan pasien-pasien yang datang kepada saya seperti bicara gagap jika yang terbentur di wilayah ini. Nah, kemudian mana-mana saja yang harus diterapi dan bagaimana cara terapinya adalah sebagai berikut. Bila benturan terjadi di area batang otak, biasanya secara umum orang ini nantinya lama-kelamaan gagap, bicaranya susah mengingat, kemudian dia seperti orang disleksia atau stroke disleksia, ngomongnya terbata-bata. Apabila dia marah semakin nggak bisa ngomong jika wilayah ini. Jika wilayah bagian kepala belakang ini yang paling rentan ya. Wilayah ini paling rentan. Kenapa? Ini paling penting, samping yang lain juga penting.
Tapi ini penting karena di sini memori, ingatan segala macam. Bila ini terbentur, bisa errornya parah. Jadi kalau yang ini orang menjadi gagap, terus kemudian keseimbangan terganggu, dan ini lebih dari sekedar itu. Memorinya repot, lemot, kemudian dia sering sakit kepala, dan kalau sakit kepala ini makan obat sebentar ya nanti sembuh, tapi besok kumat lagi, dan berasal wilayah ini asal usul jadi dari sakitnya tadi. Kemudian wilayah yang sering terbentur adalah wilayah ini bisa menyebabkan kekakuan di leher, sakit kepala sebelah kayak kemari. Nah kemudian kalau yang terbentur di wilayah samping ini kuping sering berdengung, kemudian kadang-kadang kayak penuh begitu, dan dia ngerasa nggak nyaman sepanjang waktu. Ini benturan yang seperti di sini ini kadang-kadang sih nggak ada rasa sakit di awal-awal. Terus kemudian benturan yang di sini, ini gangguannya nanti pada penglihatan yang paling sering ya, atau benturan di wilayah ini benjol ataupun tidak benjol. Ada juga benjut agak ke dalam gitu, tulangnya seperti melesak ke dalam. Nah itu harus dilakukan recovery sebelum belum lama ya. Kalau sudah lama itu nanti biasanya penglihatannya, mata nggak enak, pedih, capek, lelah ngelihat agak lebih lama, apalagi untuk fokus. Nah kalau misalnya benturan di sini ini dilakukan lagi recovery, kalaupun misalnya itu anak-anak dan dia tidak mengeluh sakit, tetap saja lakukan aja, karena efek samping itu biasanya muncul bukan karena sakit, karena benjol, memar, lebam sampai membiru, istilahnya itu sampai benjut tuh agak masuk ke dalam gitu. Itu harus diperbaiki secara cepat gitu kalau yang itu yang terjadi di wilayah ini. Terus kemudian wilayah samping ini nah ini juga sama dengan yang telinga sebelah sana. Jadi kalau misalnya ini nanti pengaruhnya ke arah penglihatan, terus kemudian pendengaran, berdengung, terus ini kaku leher. Kalau ini udah kaku biasanya untuk mengunyah makanan di area ini nih, sel gerak ini engsel, yang sel buka tutupnya, katupnya ini rahang ini jadi mengeras, bagaimana kasus yang saya pegang atau saya terapi belakangan belum lama, sekitar sebulan. Terus yang ini kalau kena wilayah ini nantinya sakit kepalanya jangka panjang. Kalau ini udah kumat, ini leher manteng kaku sampai ke wilayah ini, ke pundak. Jadi cara terapinya, Anda setelah nanti lakukan pemijatan seperti ini, misalnya di sini Anda lakukan pemijatan seperti ini. Ini biasanya sakit untuk awal-awalnya, ini ataupun ini atau wilayah manapun, yang penting area kepala, karena area kepala itu vital. Ini area kepala ini jaringan otaknya itu mengendalikan otak kiri memerintah badan sebelah kanan, otak kanan memerintah badan sebelah kiri. Jadi kalau ada yang bagian ini yang koslet atau aliran darahnya itu tidak lancar, dia akan mengalami hal-hal sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Maka setelah Anda lakukan pemijatan seperti ini ataupun wilayah ini 2 hari sekali lakukannya. Nah, kemudian ada kompres begini, kompres tapi kalian dipijat gitu, dipetal itu ditekan. Kemudian tapi harusnya handuk ini Anda rendam dulu ke air hangat yang terserap dalam handuk itu fungsinya untuk mengurai ya. Jadi kalau misalnya ini kenapa nggak harus pakai air dingin? Kalau air dingin Anda melakukan recovery itu nggak bisa, malah membuat jaringannya itu membengkak, menciut dan sebagainya. Air dingin dipergunakan apabila benturan itu terjadi masih baru, seperti yang terjadi pada olahraga, itu untuk meredam rasa sakit, membuat baal, kemudian dia bisa melanjutkan, misalnya olahragawan dia akan melanjutkan pertandingan. Jadi ini terus kompres, petal gitu, pijat, petal. Jadi sampai bagian sini nih, yang penting bukan tengah ini ya, ini C1 sampai C7 ruas tulangnya ini nggak boleh, jangan dikompres atau jangan dipijit atau jangan dikop. Jadi sampingnya aja, nah gini, terus kemari, nah gini, gitu. Nah jadi apabila ini saya ingatkan lagi, apabila benturan di sini nanti kemudian mata Anda blur,
beberapa tahun kemudian. Jangan cuma ini aja, kalau misalnya Anda recovery walaupun sudah agak terlambat, tapi wilayah ini juga harus ada ini, dimana ini adalah optik, itu ada sarafnya di sini yang nampung dan mantulkan cahaya kembali. Ini di wilayah ini, terus wilayah ini. Jadi demikian juga kalau yang di atas wilayah ubun-ubun misalnya, yaitu Anda recovery. Walaupun Anda atau anak Anda tidak merasakan sakit, panasnya tidak meninggi jika bila anak-anak, recovery itu sesuai pengalaman saya itu wajib dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di tahun-tahun yang akan datang. Karena banyak sekali benturan-benturan yang sudah lama terapi ke saya, mereka bilang saya di scan, ya scan nggak ada bekasnya, bekas jejak medisnya itu tidak terbaca oleh dokter ahli sarafnya, walaupun scan atau MRI itu nggak ada, karena benturan yang sudah lama itu dia tidak ini ya, di scan itu tidak muncul secara nyata, tapi efek yang ditimbulkan akibat benturan itu sangat nyata, dan itu tidak bisa hanya dengan obat. Jadi pemulihannya caranya begitu. Nanti kalau setelah di ini Anda bolehlah misalnya kena ini benturan, oles dengan zambuk. Jamuk itu salep herbal yang supaya ini peredaran darah normal lagi. Penting juga Anda untuk memakan neurobion atau minum neurobion sehari sekali. Yang putih boleh, tapi kalau sakitnya yang efek benturan itu sakitnya berat, ya gunakan yang warna pink. Jadi demikian video kali ini, agar Anda selalu waspada kalau kemana-mana, terutama yang berkendara, ya pakailah helm. Karena yang saya lihat mereka banyak jatuh dari kendaraan, amit-amit ya, ada juga sih yang jatuh dari bangunan itu malah lebih fatal. Ya, jadi demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.